اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصلي وفرئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله، ونستعينه استعانة تليق بكماله، ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين، بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. من ترجمة أبي داود عليه السلام. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh sahabat, kerabat beliau, ahli bait beliau, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti.
yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminan Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, wal Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin wal mu'adzin wa hadirin para habaib wal asatiz Ustaz Jamal wa jami'al hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas biografi Imam Abi Daud yang meriwayatkan hadis yang telah kami jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin ila akhir hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa beliau? Al-Imam Abu Daud. Fasmuhu Sulaiman Ibnul Ash'ath. Nama asli beliau adalah Sulaiman, putranya Al-Ash'ath, ya, ayah beliau bernama Al-Ash'ath. Beliau dilahirkan di satu kota namanya Sijistan, satu tempat atau satu kota yang bernama Sijistan. Menurut Dr. Syauqi, penulis kitab Atlas Al-Hadits Nabi, dari hasil riset beliau, Sijistan itu masuk wilayah negara Afghanistan. Beliau lahir tepat pada tahun 202 Hijriah dan beliau wafat di Basrah sekitar tahun 275 Hijriah. Ada beberapa tokoh yang namanya Abu Daud. Di antaranya yang terkenal adalah Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi yang lahir tahun 133 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Nama aslinya Sulaiman bin Daud, juga salah satu tokoh ulama ahli hadis, tapi berbeda dengan Al-Imam Abu Daud As-Sijistani yang menulis kitab Sunan. Yang terkenal itu kitab Sunan, itu karangan Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Kitab Sunan adalah kitabul hadis al-murattabu ala abwabil fiqhi, adalah kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab kajian fikih. Jadi penulisannya mirip dengan penulisan kitab-kitab fikih. Hadis-hadis yang dikumpulkan, hadis-hadis yang kebanyakan berkaitan tentang masalah hukum. Adapun Imam Abu Daud At-Tayalisi menulis kitab yang terkenal adalah Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Begitu juga ada tokoh di bidang fikih, ilmu fikih, yang juga terkenal dengan nama Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri. Kelahiran tahun 201 Hijriah, wafat 270 Hijriah. Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri terkenal sebagai salah satu mujtahid di dalam bidang ilmu fikih. Bahkan di masa beliau memiliki mazhab fikih tersendiri yang terkenal dengan nama Mazhab Zahiri. Salah satu tokoh ulama yang ada di mazhab tersebut yang sangat produktif dan terkenal bernama Imam Ibnu Hazm, menulis kitab Al-Muhalla. Sesuai namanya Az-Zahiri, artinya memahami nas sesuai dengan teks. Mereka gak ada rujukan hukum kias, tidak ada.
apa yang tertera di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, teksnya itulah yang menjadi hukum, tanpa harus dikias, tanpa harus ditakwil. Nah, maka diberikan gelar az-zahiri, secara teks, secara zahir. Nah, ini 3 tokoh yang bernama Abu Daud yang sangat terkenal. Adapun yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Beliau bermazhab Syafi'i, wa kana Syafi'iyan, sebagaimana di dalam beberapa literasi kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang membahas tentang ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Salah satu tokoh yang dimasukkan sebagai tokoh ulama bermazhab Syafi'i adalah Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Wa min fursanil hadis, dan beliau salah satu tokoh ulama yang sangat ahli di bidang hadis. Bahkan hafalan hadisnya itu bisa mencapai 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Dihafal ya, bukan dicatat, hafal 500.000 hadis. Matan hadis, isi hadisnya, dan juga sanad hadisnya. Qal ba'duhum kana yafi bi mudzakarati 100,000 haditsin. Beliau bisa memuat dan menyebutkan dari hafalan hadisnya itu bisa sampai mencapai 100.000 hadis. Mampu tuh beliau sebutkan hadis Nabi sebanyak 100.000 hadis, 100,000 hadis. Tapi kalau hafalan keseluruhan 500.000. Falamma sannafa kitab as-sunani wa gara'ahu 'alan nas, sar kitabuhu li ashabil hadithi kal mushaf yattabi'unahu wa la yukhalifunahu. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mizzi dalam kitab Tahdzibul Kamal menyebutkan bahwa beliau tatkala telah menyusun kitab Sunan, beliau bacakan kitab tersebut di hadapan manusia, di hadapan para ulama. Bahkan kitabnya itu menjadi bagaikan mushaf Al-Quran bagi ulama hadis di masa itu. Jadi kitab yang wajib, terutama ulama-ulama hadis yang ingin memperdalam dan mengkaji tentang masalah hukum. Yattabi'unahu wa la yukhalifunahu, dan ulama-ulama hadis mengikuti semua hadis yang ada dalam kitab Sunan dan mereka tidak pernah menyelisihinya. Artinya termasuk hadis-hadis yang dianggap kuat. Bahkan Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra menyebutkan bahwa ketika Imam Abu Daud telah selesai menyusun kitab Sunan, beliau mendatangi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kenal Imam Ahmad, salah satu tokoh ulama hadis, murid dari Imam Syafi'i, kelahiran tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, yang hafalan hadisnya mencapai 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Abu Daud membawa itu kitab, kemudian membacakan di hadapan Imam Ahmad, mempresentasikan di hadapan Imam Ahmad. Walamma sannafa kitab Sunan aradahu alal Imam Ahmad bin Hanbal fastajadahu wastahsanah. Tatkala selesai menulis kitab atau menyusun kitab Sunan, beliau mempresentasikan kitab tersebut di hadapan Imam Ahmad. Fastajadahu,
Maka Imam Ahmad menganggap kitab itu adalah kitab yang baik, wastahsanahu, dan menganggap kitab ini adalah kitab yang bagus. Bahkan Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali pernah menyatakan, innaha takfi al-mujtahid fi ahaditsil ahkam. Kitab Sunan Abi Daud ini cukup menjadi rujukan bagi seorang mujtahid di dalam masalah hadis-hadis hukum. Artinya seorang mujtahid yang ingin mengistinbat hukum fikih atau hukum syariat, cukuplah dia memiliki kitab Sunan Abi Daud, itu sudah cukup, tanpa membutuhkan kitab-kitab hadis yang lain. Itu kata Imam Ghazali demikian. Bahkan banyak ulama memuji, diantaranya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, mengatakan beliau adalah Al-Imam Syekhus Sunnah, Muqaddimul Huffaz, Muhaddisul Basrah. Beliau seorang imam, seorang guru besar di bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang terkemuka dari kalangan para huffaz. Huffaz itu para penghafal hadis Nabi yang minimal dihafal 100.000 hadis, baik matan dan sanadnya. Man hafidha mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada. Dan beliau juga adalah salah satu tokoh yang disebutkan sebagai muhaddits yang ada di kota Basrah di zaman tersebut. Itu sanjungan Imam Zahabi terhadap figur dari Al-Imam Abi Daud. Al-Imam Abi Daud dijelaskan di sini oleh Imam Al-Khuttabi. Ada salah satu tokoh ulama namanya Imam Al-Khuttabi yang juga ikut andil menjelaskan kitab Sunan Abi Daud, berjudul Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan, lam yusannaf fi ilmil hadithi mithluh wa huwa ahsanu wad'a wa aktharu fiqha minas sahihain, ya, wa aktsaru fiqha minas sahihain, fayambagi al-i'tina bihi wa bi ma'rifatihi at-tammah, fa inna mu'dhama ahaditsil ahkam allati yuhtajju biha fihi ma'a suhulati tanawulihi. Yang artinya Imam Al-Khuttabi mengatakan, tidaklah disusun satu kitab yang semisal Sunan Abi Daud di dalam ilmu hadis, sebab temanya paling menariknya, tema ahsan, paling bagusnya tema di dalam kitab tersebut, dan paling banyaknya hadis-hadis berkaitan tentang masalah fikih, melebihi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya kalau hadis-hadis tentang hukum fikih, Sunan Abi Daud lebih unggul, begitu menurut Imam Al-Khuttabi, lebih unggul dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab Sahihul Bukhari, begitu juga Sahihul Muslim, itu adalah kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh hadis Nabi berkaitan dengan seluruh tema-tema kajian di dalam agama Islam. Di situ ada masalah tauhid, hadis berkaitan tentang tauhid, tentang keimanan, berkaitan juga hadis tentang hukum, tentang akhlak, tentang tafsir, tentang manakib. Itu semua ada dalam kitab Sahihul Bukhari. Tapi kalau kitab Sunan fokusnya hanya di masalah hukum. Makanya kebanyakan di bab-bab awal itu sama persis dengan bab fikih. Babut Thaharah, bab tentang bersuci. Nah, sebagaimana kitab fikih demikian. Al-Imam Al-Khuttabi mengatakan lebih unggul daripada kitab Sahihain dari sisi masalah hadis-hadis ahkam. Maka selayaknya perhatian dengan kitab tersebut dan mengetahuinya dengan sempurna
karena sesungguhnya sebagian besar hadis-hadis hukum yang dijadikan hujjah di dalam masalah hukum fikih ada di dalam kitab Sunan Abi Daud, dan penyajiannya sangat mudah dan sederhana. Dinukilkan dari beliau annahu qala, beliau mengatakan katabtu 500 alfi hadithin intakhabtu minha as-sunana 4,800. Imam Abu Daud mengatakan saya menulis 500.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencatat juga, menghafal juga, karena menulisnya lewat hafalan. 500.000 hadis ditulis. Intakhabtu minha as-sunana, kemudian saya seleksi dari 500.000 hadis tadi menjadi 4.800 hadis. Diseleksi hadis menurut beliau yang paling kuat, dijadikan hujjah. Itulah yang ada dalam kitab Sunan Nabi Daud. Hadisnya sekitar 4.800 hadis. Sahih Bukhari lebih banyak, sekitar 5.000 sampai 7.000. Kalau diulang-ulang bisa mencapai 7.000 hadis. Sunan Abi Daud sekitar 4.800 hadis. Ada hal yang menarik kata beliau. Beliau mengatakan saya mengumpulkan 500.000 hadis Nabi. Kemudian saya seleksi dari 500.000 hadis, saya dapatkan sekitar 4.800 hadis Nabi. Dan dari 4.800 hadis Nabi, saya seleksi cukup 4 hadis. Jadi dari semua hadis yang banyak tadi 500.000, dia kembali ke 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung daripada niat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadzal haditsu yadkhulu 70 baba min abwabil fiqh. Hadis innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 bab kajian ilmu fikih. Hadzal hadis yadkhulu 70 baba min abwabil fiqh. Hadis yang kedua kata beliau, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan hadis yang keempat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara dua perkara tersebut ada yang namanya syubhat. Kata beliau, dari 4 hadis ini sudah cukup, karena ini merangkum 500.000 hadis yang saya kumpulkan. Kata beliau, ya, Imam Abu Daud. Bahkan beliau terkenal sebagai salah satu ulama hadis yang sangat mudah bisa menyeleksi hadis. Kadang bisa mendengar, tahu ini hadis Nabi. Seakan-akan seperti mukjizat Nabi Daud. Ya, Nabi Daud dengan mudah melunakkan besi. Nabi Daud kalau membuat baju perang dari besi, beliau pegang itu besi, berubah menjadi seperti adonan tepung. Dibentuk itu besi menjadi baju dir'un, namanya baju perang. Makanya baju perang pertama yang terbuat dari besi itu adalah buatan dari Nabi Daud alaihissalam, menurut Imam Al-Hubayshi yang menulis kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Al-Imam Abu Daud demikian juga, begitu mudah bisa mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian ulama mengatakan ulina li Abi Daud al-hadithu kama ulina li Daud alaihi salam al-hadidu. Dilunakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk al-Imam Abi Daud sebagaimana dilunakkan besi untuk Nabi Daud alaihi salam.
Dalam satu riwayat lafadznya luyina, riwayat kedua ulina dengan sigot majhul, kalimat pasif, dilunakkan. Wa manaqibuhu radhiyallahu ta'ala anhu katsira. Manaqib beliau, ada namanya istilah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu manaqib? Manaqib itu adalah penjelasan sifat-sifat mulia dari tokoh ulama tersebut. Namanya manaqib. Dari bentuk jamak dari kata mufrad nuqbatun. Sifat-sifat mulia Abi Daud radhiyallahu ta'ala anhu katsira, sangat banyak. Waqad ittafaqal ulama 'ala tsana'i alaihi, dan sungguh para ulama telah bersepakat, ulama sepakat semuanya menyanjung beliau, memuji beliau. Dan sifat beliau disifati bil hifdz tammi, memiliki hafalan yang sempurna, hafalan yang sangat kuat. Wal ilmil wafir, ilmu yang luas, wafir ya, berlimpah, ilmu yang berlimpah, ilmu yang luas. Wal itqani, dan sangat kuat hafalannya dan sangat profesional, al itqan. Wal wara', memiliki sifat wara'. Wad dayyin, kuat berpegang dengan hukum agama. Wal fahmi al-thaqib, dan memiliki kecerdasan, az-zaki bahasa Arabnya. Fil hadis, di dalam hadis Nabi atau ilmu hadis, wa ghairihi, dan selain daripada ilmu hadis. Bahkan beliau punya anak itu namanya Ibnu Abi Daud, namanya Abu Bakar. Itu ulama besar, pengarang kitab juga ya, Kitabul Ba'ts, tentang hari kebangkitan. Beliau menulis kitab khusus tentang hari kebangkitan. Kemudian ada kitab Tarikh Masahif, sejarah mushaf Al-Quran. Itu ditulis oleh anaknya Imam Abu Daud, namanya Al-Imam Abu Bakar, terkenal dengan sebutan Ibnu Abi Daud. Beliau punya hafalan hadis juga cukup banyak. Waktu itu para ulama meminta kepada beliau untuk mengsetorkan hafalan hadis, tapi beliau mengatakan, tunggu saya ambil kitabnya dulu, saya baca baru kalian tulis. Kemudian ada yang menyindir, masa ulama hadis membaca hadis bukan meriwayatkan lewat hafalan, sedangkan ayahmu adalah imam besar dalam bidang hadis. Kata Imam Ibnu Abi Daud, baik kalau begitu saya akan setorkan hafalan saya tanpa melihat kitab. Disetorkan, dapat berapa ribu hadis. Yang salah hanya 3 hadis dari hafalan dari ribuan hadis tersebut. Kemudian beliau mengatakan, saya mau mengambil kitab karena ada 3 hadis yang saya ragu tadi ya. Tapi selebihnya saya hafal. Itu putranya Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud sangat dihormati oleh para ulama. Bahkan beberapa murid beliau menjadi ulama hadis ternama, diantaranya Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi termasuk salah satu murid dari Al-Imam Abi Daud. Begitu juga ada yang meriwayatkan Imam An-Nasai yang menulis kitab Sunan juga adalah murid dari Imam Abi Daud. Sedangkan Imam Abu Daud belajar kepada beberapa ulama besar, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Ishaq Rahuya, guru dari Imam Bukhari, dan beberapa ulama besar lainnya yang ada di wilayah Sijistan dan di Basrah dan di Irak khususnya secara keseluruhan. Beliau pernah didatangi oleh salah satu tokoh sufi bernama Imam Sahal At-Tustari. Imam Sahal At-Tustari ketika bertemu dengan Al-Imam Abu Daud, beliau mengatakan, li hajah ilaika, saya memiliki hajat denganmu wahai Imam Abu Daud. Kata Imam Abu Daud, apa hajatmu wahai Imam Sahal? Kata Imam Sahal, ukhruj lisanak,
alladzi tuhadditsu bihi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ugabbilah. Tolong keluarkan lidahmu yang biasa engkau gunakan untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin mencium lidahmu, kata Imam Sahal Tustari. Fa akhraja ilaihi lisanahu faqabbalahu. Maka Imam Abu Daud mengeluarkan lidahnya, kemudian dicium oleh Imam Sahal Tustari. Itu tabarukan, ya. Orang-orang sufi mereka faham makna itu, karena tiap hari kan beliau hanya melafadzkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang dilihat hadis nabinya itu. Dan memang salah satu keutamaan ulama-ulama hadis, mereka adalah ulama-ulama yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling banyak bersalawat? Karena setiap hari interaksinya dengan hadis Nabi. Setiap meriwayatkan hadis, satu kali satu hadis, satu salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kiranya kalau hadis ada 1000 hadis diriwayatkan, ada 10.000 hadis diriwayatkan, sudah 10.000 salawat. Tuh. Kemudian yang dikaji adalah sabda Nabi, yang dikaji adalah sifat Nabi, yang dikaji adalah biografi Nabi. Itu kesibukan ulama-ulama hadis, sehingga mereka dimasukkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraful Hadis wa Ashabil Hadis, kemuliaan hadis dan pemilik ilmu hadis. Jadi satu kitab khusus. Itu masuk ke dalam hadis Nabi, agrabun nas bi yaumal qiyamati majlisan aktsaruhum alayya salatan. Paling dekatnya tempat duduk denganku di hari kiamat, mereka adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah beliau isyaratkan kepada ashabul hadis, ulama-ulama hadis. Wa qala ba'dul huffaz hulika Abu Dawud fi dunya lil hadis wa fil akhirati lil jannah. Sebagian para ulama penghafal hadis, namanya al-huffaz tadi, Imam Zahabi menulis kitab khusus tentang penghafal hadis. Tazkiratul Huffaz nama kitabnya. Tazkiratul Huffaz. Semua yang disebutkan di dalam kitab tersebut paling sedikit harus hafal hadis 100.000 hadis. Kalau kurang dari itu, beliau tidak cantumkan namanya, tidak dibahas biografinya, dan tidak dianggap sebagai ulama ahli hadis. Al-Quran bagaimana? Sudah dihafal? Al-Quran dari kecil sudah hafal. Mereka gak hitung Al-Quran karena itu satu hal yang wajib, ya. Kalau hadis saja bisa 500.000, bisa 1 juta hadis, apalagi Al-Quran yang hanya 30 juz. Itu hadis lebih, Sahih Bukhari lebih tebal dari Al-Quran. Sahih Bukhari lebih tebal dari Al-Quran, itu pun hanya 7.000 hadis. 7.000 hadis saja lebih tebal dari Al-Quran, apalagi 100.000, apalagi 300.000, apalagi 500.000. Makanya Al-Quran mereka gak hitung. Maknanya gak hitung untuk sudah hafal belum. Otomatis penghafal hadis yang sudah derajat Al-Hafiz otomatis sudah hafal Al-Quran 30 juz, dan rata-rata di usia anak-anak. Ada yang 4 tahun, itu yang paling muda tuh 4 tahun tuh sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita mikirnya kapan dia belajar, kapan dia hafal, ini gurunya siapa? 4 tahun. Zaman kita kan 4 tahun jago main gadget, handphone, ya, jago channel YouTube. Orang dulu 4 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ada Abdullah bin Mubarak termasuk, hafal Al-Quran 30 juz usia 4 tahun. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah menghafal Al-Quran usia 4 tahun. Al-Imam Ja'far Shadiq 4 tahun. Banyak tuh yang 4 tahun ulama, bahkan dijadikan satu catatan kitab para ulama yang menghafal Al-Quran di usia sangat anak-anak. Masuk ke paling 4 tahun, ada yang 7 tahun,
ada yang 9 tahun. Itu. Yang 7 tahun, yang 9 tahun ada Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kemudian umur 9 tahun menghafal hadis kitab Al-Muwatta. Ada berapa ribu hadis hanya dalam waktu 6 sampai 7 hari hafal. Ada yang lebih mencengangkan, guru dari Imam Malik bernama Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri Al-Quraisy. Beliau menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 hari 3 malam, tapi tidak tidur, ya, 3 hari 3 malam. Itu hafalan mereka memang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam satu majlis beliau meriwayatkan hadis hingga 30 hadis, 20 hadis. Itu murid-muridnya harus hafal saat itu juga. 20 hadis, 30. Dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar disebutkan Imam Malik, salah satu murid beliau, hadir di majlis beliau, kemudian beliau mempresentasikan dari hafalan sekitar 20 sampai 30 hadis Nabi. Selesai itu diwajibkan santri-santrinya saat itu juga harus menghafal seluruh hadis. Gak pakai diulang, sekali aja. Tiba giliran satu santri maju, store hadis tadi dari awal sampai akhir. Ada yang kurang 5 hadis, ada yang kurang 10 hadis. Wajar, itu sudah luar biasa loh. Kalau kita mungkin dari awal sudah gak hafal, jangankan 10, 1 pun gak hafal. Nah mereka itu kurang 10 dari 30 hadis, itu sudah merasa hafalan saya kurang baik. Imam Malik maju berikutnya. Imam Malik store dari 30 hadis firriwayah, ya, ala sabil hikayah, kira-kirakan mungkin ada sisa mungkin 3 hadis yang lupa dari 30 hadis. Sampai hadis yang terakhir tuh lupa. Padahal tinggal 3 dari 30 hadis. Kata gurunya, ya Imam Malik banyak istighfar sama Allah. Kamu banyak dosa, makanya lupa hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang 3 berarti masih ada dosa yang menghambat sehingga hadis itu gak bisa masuk ke kepala. Waduh, ini kalau standar kita selesai deh. Sisa 30 hadis itu. Dan memang hafalan mereka di masa dahulu, para ulama-ulama terdahulu, ya sekali baca hafal. Ya, kama Imam Syafi'i, cerita yang terkenal tuh, di mana Imam Syafi'i ketika membaca satu lembaran yang di sampingnya ditutup, karena khawatir kalau lihat ke sebelah terhafal, jadi harus ditutup. Nah, sebagaimana juga pernah hafalan beliau menjadi terhambat karena sebab lewat di jalan yang berbeda menuju ke rumah gurunya. Begitu lewat pasar gak sengaja angin tiup, betis perempuan kelihatan atau tumit, perempuan yang bukan mahram. Saat itu hafalannya terganggu, sudah tidak seperti biasa. Akhirnya beliau adukan kepada salah satu guru beliau, Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'anna ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Kemudian Imam Waqi' mengatakan itu sebab karena dosa. Dosanya apa? Enggak sengaja lihat tumit perempuan. Maka tinggalkanlah maksiat, karena ilmu ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang ada dosa di situ, hati yang bermaksiat di situ. Imam Sufyan Ats-Tsauri diceritakan kalau lewat ke pasar tutup telinga menuju ke rumah guru Imam Ja'far Shadiq. Kenapa beliau tutup telinga? Karena khawatir obrolan yang ada di pasar terdengar oleh beliau, terhafal, sehingga nanti mengganggu apa hafalan beliau. Jadi mendengar ucapan orang terhafal. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Imam Syafi'i, Imam Malik, wa imam-imam yang lainnya. Rata-rata ulama hadis hafalannya sangat kuat. Dikatakan oleh sebagian para hufaz, diciptakan Abu Daud di dunia ini hanya untuk hadis Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat untuk masuk ke surga. Ada yang pujinya begitu. Ishtara Abu Daud al-jannata bidirhamin
Imam Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya annahu kana fi safinati, ya, fi safinatin fasami'a atisan ala syatil hamida fakkara qariban bidirhamin fadhahaba fi hatta ja'a ilaihi fashammatahu. Satu ketika Imam Abu Daud lagi naik kapal, ya, diceritakan naik kapal di pinggir sungai, ya, di pinggir sungai ada orang bersim dan orang itu membaca alhamdulillah. Ini kapal ini sudah berlalu. Al-Imam Abu Daud meminta nahkoda untuk membalikkan itu kapal atau perahu agar beliau turun menghampiri orang yang bersim tadi untuk menjawab doanya tadi. Karena sunnah kalau orang bersim, alhamdulillah, kita balas yarhamkumullah, sunnah. Jadi hanya sekedar balik untuk menjawab itu yarhamkumullah. Makanya beliau tambah uang, bayar 1 dirham, tolong saya tambah 1 dirham, balik situ. Balik itu. Yaitu ulama hadis, mereka betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah mampir itu kapal, sandar, beliau turun. Setelah turun, beliau menghampiri orang yang bersim tadi. Beliau baca yarhamkumullah. Hanya itu saja. Hanya ingin menjawab, ya. Kemudian dia beliau kembali ke kapal tersebut. Fasu'ila an dzalik. Kemudian ditanya, kamu balik tadi hanya itu, jawab itu, yarhamkumullah. Iya, saya berharap dapat balasan doanya, yahdikumullah. Dan doa orang yang bersim itu mustajab. Jadi saya mengharapkan demikian. Itu la'allahu ayyakun mustajab atau mujab ad-da'wah. Falamma rakadu, tatkala penumpang-penumpang tadi yang di kapal tadi mereka tidur, sami'u, mereka mendengar, qailan, ada orang berkata, ya guru, ya ahla safina, inna Aba Daud ishtara jannata minallah bidirhamin. Wahai penumpang yang ada di kapal, sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Nah, ini mintakan 1 dirham dibayar balik untuk jawab bersimnya orang tersebut. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan surga, ini kan beli surga dengan 1 dirham. Ada satu makalah Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang ingin dekat dengan surga, artinya masuk surga, jauh dari api neraka, maka amalkan 6 amalan atau laksanakan 6 perkara, ya. Man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaba wa 'anin nari mahraba man 'arafa Allah fa'ata'ah. Yang pertama adalah mengenal Allah lalu dia taat kepada Allah. Yang kedua, wa man 'arafa syaitan fa'asah. Siapa yang sudah mengenal syaitan sebagai musuh, maka ingkari semua perintahnya. Wa man 'arafa al-haqqa fattaba'ah. Siapa yang sudah mengetahui satu kebenaran, kebaikan, maka amalkan, ikuti kebaikan tersebut. Wa man 'arafa al-batila fajtanabah. Dan siapa sudah mengetahui perkara itu perkara yang batil, perkara yang tidak baik, maka dia menghindari perbuatan tersebut. Wa man 'arafa dunya fa'arada anha. Siapa sudah mengetahui dunia sebagai tempat singgah, tempat transit, bukan tujuan kehidupan, maka jauhilah dunia tersebut. Wa man 'arafal jannah fatalabaha. Dan yang keenam, siapa yang sudah mengetahui surga, maka berusahalah untuk bisa masuk ke dalam surga. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya ada doa yang sangat baik itu, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta padamu surga
dan segala sesuatu yang mendekatkan kami masuk ke dalam surga, baik ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Dan juga kami memohon padamu agar kami dijauhkan daripada api neraka, dan segala sesuatu yang membuat kami dekat dengan neraka dari ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga bigairi hisab, tanpa hisab. Ya, kalau doa minta surga itu masuk ke dalam surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ya, walaupun nggak pantas sih, kayak Abu Nawas mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahlan wala agwa alan nari jahimi fahabli taubatan wa fil dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Nggak pantas saya masuk surga Firdaus ya Allah, tapi saya juga gak kuat di neraka, maka anugerahkan pada saya taubat, karena yang mampu mengampuni dosa-dosa adalah Engkau. Nah, itu namanya doa sambil merayu, ya. Kata Nabi, alihu bid doa, kalau berdoa rayulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa. Inna Allah yuhibbul mulhin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berdoa dengan rayuan-rayuan, dengan kata-kata yang indah. Ya. Jadi minta apa? Firdaus yang perintahkan Nabi. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdausal a'la. Wahai umatku, kalau doa minta surga kepada Allah, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun enggak pantas, tapi Nabi ajarkan optimis dan husnuzon. Optimis dan prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita masuk surga hakikatnya bukan karena amal, karena amal kita gak sebanding dengan surga, dengan kenikmatan surga gak bisa dibandingkan. Kita beramal juga hanya sesaat, amal juga banyak kurangnya, tapi Allah kasih surga yang begitu luar biasa. Tapi dengan amal itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika sudah dapat rahmat Allah, maka dia masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, mudah-mudahan Allah ta'ala masukkan kita ke dalam surga bigairi hisab. Mintanya juga jangan lupa tanpa hisab, wala sabi, kata para ulama, tidak didahului oleh iqab wa itab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa susah, tanpa diazab, tanpa dirintangi, masuk langsung. Itu gak ada doa wahasibni hisaban yasira, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Oh, saya gak mau amin, nah, gak mau aminkan, karena kata Nabi man husiba uziba, siapa yang dihisab hakikatnya sedang diazab. Terus Sayyidah Aisyah mengatakan kalau di Al-Quran itu cerita ada orang penghuni surga masuk surga dengan hisab yang ringan. Kata Nabi itu bukan hisab, itu namanya arad. Apa itu arad? Presentasi amal. Tapi kalau dihisab, diazab, karena dibiarkan di situ entah berapa lama. Kalau dihisab, oh dosa kita akan ketahuan lebih banyak. Itu ada satu hamba, Allah tanya, ya abdi, wahai hambaku, ingat tidak dosa kamu? Padahal sudah lolos nih, timbangan amal lolos, nah, timbangannya hasanatnya lebih berat. Tahu-tahu itu karena barokah syafaat Nabi Muhammad SAW, dia bisa selamat. Ketemu Allah, Allah tutup tabir, gak ada makhluk yang menyaksikan itu, hanya ada Allah dengan hambanya itu satu orang. Kata Nabi, wa ma bainahu wa bainallah turjaman, gak ada penterjemah di antara dia dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba, ingat gak? Ini sudah pede nih, masuk surga nih, timbangan amal sudah, oh sudah hasanat saya selesai, saya min ahli jannah. Tahu-tahu Allah hisab, Allah tanya, masih ingat dosa yang ini? Yang tadi tidak masuk ke timbangan tadi, ingat tidak hambaku dosamu yang ini? Dia mengatakan, saya ingat ya Rabb. Disebutkan satu-satu dosanya ini. Dalam hatinya, oh saya tidak selamat ini, kayaknya saya bukan di surga, bisa neraka ini, gitu. Kemudian Allah katakan, kamu tahu itu dosa-dosamu di dunia yang saya tutupi di dunia dan juga di akhirat.
Gak ada yang tahu dosa ini kecuali saya. Dan ketahuilah, saat ini dosamu itu saya ampuni dan silakan kamu masuk surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini jadi dalil bahwa memori kita, sekalipun kita sudah pindah alam di akhirat maupun di hari kiamat, maupun di hari kiamat jangan ya, di surga lah ya, di surga yang enak-enak, di taman surga, di kuburan dan di surga, kenangan kita tentang kehidupan dunia itu masih ada, kita masih bisa ingat. Dari mana dalilnya? Dari hadis tersebut. Ketika Allah bertanya, kamu ingat tidak dosa-dosa kamu? Berarti kan dia mengingat masa-masa ketika hidup di dunia, karena dosa yang dilakukan tentunya ketika hidup di dunia. Kalau dosa saja dia bisa ingat, apalagi kenangan-kenangan baik. Tuh, makanya kan Allah pertemukan anak dengan orang tuanya di surga, dipertemukan lagi. Kalau hilang memori, nggak saling kenal, nggak bisa. Kamu siapa? Kamu lupa. Tapi buktinya dalam ayat wa alhaqna bihim, kami kumpulkan mereka yang punya hubungan kerabat satu dengan lainnya sampai di surganya Allah Ta'ala, karena saling kenal, saling mengenal satu dengan lainnya. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna lamina syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.